Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya di seri video web programming 1 ya. Dan kita sudah masuk di pertemuan terakhir ya, berdasarkan modul. Itu pertemuan 12 dan pertemuan 13. Nanti akan ada presentasi project dari masing-masing kelompok. Di pertemuan 12 ini kita akan membahas tentang responsivitas dari web ya, atau membangun web yang responsif. Oke. Ya, jadi sebelum saya masuk ke pembahasan, mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang website yang responsif itu seperti apa ya. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit contoh ya, contoh website yang responsif. Saya ambil contoh website punya saya. Oke, ini adalah contoh website dari lokerbumiayu.id ya, di mana website ini sudah menggunakan CSS 3 atau media queries yang membuat website ini menjadi responsif. Nah, ini adalah tampilan website ketika dibuka menggunakan laptop ya. Tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan tools dari Mozilla ya. Ini kalau menggunakan Firefox ya, Mozilla Firefox, itu pilih di sini ada option ya, lalu pilih web developer, lalu pilih responsive design mode ya, klik. Nah, di sini akan ditampilkan dalam bentuk smartphone. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi berbeda dengan tampilan yang di awal tadi ya. Kita bisa pilih responsifnya dalam apa gitu ya. Maksudnya dalam device apa ya. Ini banyak sekali device-nya. Ya, misalkan ini di iPhone X. Ya, ini tampilannya akan seperti ini. Ya. Lalu kalau pakai laptop yang lebih besar akan seperti ini tampilannya. Nah, inilah yang disebut dengan responsivitas web. Galaxy Note 9 tampilannya akan seperti ini. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan responsivitas web. Ya. Jadi antara tampilan desktop, tablet, smartphone itu terkadang beda. Bukan beda ya, tapi penyajiannya karena memperhatikan experience-nya, UI UX-nya. Itu diperhatikan dalam pembuatan perancangan website. Nah, itu yang diperhatikan. Makanya kalian kalau buka Facebook ya di laptop dengan Facebook yang di HP itu pasti beda. Karena memperhatikan karakter penggunaan dari laptop dan smartphone itu seperti apa. Itu beda. Tapi sama. Pada dasarnya sama, hanya ada mungkin posisinya ada di beda-bedain dikit lah ya. Dan ada fitur-fitur yang tidak tayang. Misalkan di laptop itu full, tapi di smartphone itu tidak tayang. Kenapa? Karena itu memperhatikan karakter dari pengguna smartphone tersebut. Nah, kita balik lagi ke modul. Nah, di contoh yang di modul ini, kita akan membuat semacam web. Sebenarnya bukan web ya, tapi template ya, template ya.
Tentukan tema web yang akan dibuat, misalkan perpustakaan. Lalu sketsa rancangan dari tampilan web, contohnya seperti ini. Jadi hal yang dasar ketika kita mendesain sebuah website adalah membuat rancangan dasar. Ini yang hampir dilupakan oleh programmer ya, khususnya di full stack developer atau full stack web developer. Contohnya kayak programmer individu ya. Biasanya dia mendesain ya langsung aja ngoding gitu. Tidak memperhatikan bahwa urutannya adalah membuat rancangannya dulu. Kalian nanti kalau membuat tugas akhir web, pasti akan disuruh membuat rancangan webnya dulu sebelum codingnya. Nah, ini contohnya ada template ya. Ini semacam blueprint ya. Kalau kalian di arsitektur ada blueprintnya. Gambarannya nanti seperti apa gitu. Nah, ini ada contoh dari rancangannya, misalkan di sini header, lalu ada menu di sebelah sini, konten di sebelah sini, lalu ada sidebar right sebelah sini, lalu ada footer. Ini sederhana saja ya. Ya, ini contoh kita bisa ibaratkan ini adalah blueprintnya dari website yang akan kita bangun. Jadi kalau di developer itu ada bagian yang analisis, ya ada database administrator, ada website designer ya, ini masuknya nanti di web designer, lalu ada web programmer ya. Jadi dari tampilan-tampilan ini dikasihkan ke web programmer supaya dibuat. Programmer itu ada back end, ada front end. Back end itu menangani sistem admin, pengolahan admin. Kalau front end itu tampilan website pengunjung ya, yang umum. Seperti itu. Ya, jadi kita akan buat contoh seperti ini. Tentukan CSS yang akan digunakan. Web responsive berarti web yang tampilannya mengikuti ukuran layar gadget yang digunakan untuk akses web tersebut. Silahkan buat folder di SAM dengan nama purpose. Di dalam folder purpose siapkan dua buah folder images untuk simpan gambar, CSS untuk simpan file CSS. Buka editor salin script CSS, simpan dengan nama style.css. Oke, sekarang kita buat dulu folder di htdoc dengan nama purpose ya. Sum htdoc ya, sini. Lalu kita bikin folder namanya purpose. Lalu di dalam folder purpose kita buat dua folder. Satu namanya images. Satu lagi namanya CSS. Biasanya kalau ada JS-nya juga JS ya, ada JS, ada lain-lain. Kalau sudah seperti ini, kita buka Visual Studio Code. Nah, ini kan kode-kode yang kemarin kita buat ya. Kita hilangkan dulu ya, maksudnya kita close dulu. Kita open folder baru. Open folder purpose tadi yang kita buat. Oke, ini kita sudah membuka folder purpose. Di sini ada folder CSS dan images. Lalu di folder CSS-nya kita bikin file namanya style.css. Style.css ya. Lalu kita mulai ngetik script ini ya. Silahkan disalin saja. Kalau tanda bintang seperti ini berarti pengaturan umum ya. Umum, tidak mempengaruhi apapun, jadi umum.
akan mempengaruhi semuanya, semua tag HTML kalau pakai bintang. Bintang, padding margin, box sizing, border box. Pakai pixel, 0, margin 0. Body, background, font family, font size. Silakan warnanya bisa kalian sesuaikan atau menggunakan warna sendiri. Font family-nya juga silakan disesuaikan sendiri. Paragraf, margin bottom 20, line height 1,5 mm. H3 margin bottom 20 pixel, border bottom 1 pixel solid. Untuk pewarnaannya silahkan disesuaikan saja ya. Text decoration non, color 333. Hover color class container max width 1080 pixel, margin 20 pixel auto. Background putih, overflow hidden, padding 10 pixel. Header border 1 pixel, padding 10 pixel, margin 10 pixel, background 9E. Class header
border 1 pixel. Lalu class left width 250 pixel, border 1 pixel solid. Class left border 1 pixel solid. Width 250, padding. Urutannya bebas ya. Float left. Left all list style tipe non. Class left all list style tipe non. Left only display block. Left only display block. Left only a display block, border bottom. Left only display border bottom. Margin bottom 10 pixel, padding 10 pixel, 5 pixel. Margin bottom. Font color D3. Font color harusnya color ya. Lalu left only a hover. Class left only a hover. Color 461. Seperti ini aja lah ya. Oke, lalu middle width 500 pixel, border class middle. Width 500 pixel, border 1 pixel solid. Padding 10, margin 10, float left.
Middle image max width 100% egg auto. Kelas middle image width 100% egg auto. Lalu middle A font weight bold. Kelas middle font weight. Lalu right width 250 pixel, hampir sama dengan left ya. Kelas right. Right goal is different, hampir sama seperti left ya. Kita kopas aja deh. Nanti kita ganti right. Oke. Lalu footer clear bold, border footer clear border 1 pixel solid. Padding 15, margin 10, background 9. Oke, ini kita sudah membuat stylenya. Lalu nanti kita tinggal tambahin media queries ya, atau CSS3, di mana untuk mengatur responsivitas dari websitenya. Kita lewati dulu, nanti kita coba setelah membuat ini. Ya, jadi ini di save dulu. Lalu kita bikin file namanya index, tapi bukan di CSS ya. Index.html, tapi bukan di folder CSS atau folder image ya, di folder purpose-nya. Kita tampilkan, nah seperti ini, website responsive. Oke, setelah itu jangan lupa tambahin ini metanym viewport. Sepertinya sudah ada ya kalau metanym viewport initial scale. Nah ini buat responsivitasnya wajib. Meta charset UTF-8 sudah ada juga. Tinggal dipanggil CSS-nya. Ini salah ya, bukan CSS main.css, style.css. Link rel sama dengan style sheet, tipe
text/css href css ini folder /style.css. Tutup. Nah, seperti itu. Lalu ada div class container. Pertama, div class container. Nah, seperti ini. Lalu ada div class header. Div class header. H1 Allegiant Center. H1 Allegiant. Sebenarnya ini Allegiant Center tag HTML ya, kenapa nggak dimasukkan CSS-nya? Selamat datang di perpustakaan XYZ. Oke. Lalu ada div class main. Div class main. Div class left. Seperti ini. Lalu div class middle. Lalu div class right. Lalu setelah main di sini ada div class footer. Oke. Sebenarnya kalau mau membuat kerangka seperti ini dulu bisa ya. Coba kita save. Lalu kita jalankan. Localhost / nama foldernya perpus ya. Nah, ini ya untuk tampilannya. Selamat datang di perpustakaan XYZ. Tapi karena belum kita isi ya, masih ini. Kita lanjutin dulu. Di class left ada H1 menu login home daftar buku. Home daftar buku. H3 Allegiant Center. Menu. Li href home login home daftar buku. Login home daftar buku. Nah, lalu wah, ini ada yang nggak lengkap nih. Ini ada yang nggak lengkap ya. Harusnya ada. Oke, kita ambil yang right dulu deh. Right. Buku terpopuler. Kopas aja dari yang left. Right. Masukkan sini. Right. Buku terpopuler. Web design pemrograman database. Web design pemrograman database. Lalu di middle ini sebenarnya menampilkan ini ya, gambar.
Footer p-elegant copyright di footer sini p-elegant center copyright 2020 Ade Suryadi AXD. Silahkan copyrightnya disesuaikan. Coba kita save, kita jalan dulu. Oke, ini sudah keluar ya. Mungkin kurang cocok ya pewarnaannya. Ini agak nggak terlihat. Kita ubah dulu di style yang left. A ini harusnya colornya biar lebih strong di kurang ya, kurang strong. Kayak aja deh. Nah, seperti ini lumayan. Atau mau yang lebih strong lagi bisa pakai 333. Ini hitam. Seperti ini. Tapi hovernya silahkan bisa disesuaikan sendiri ya untuk pewarnaannya. Nah, ini hovernya warna hijau. Tinggal yang right only A color. Kalau mau disamain tadi samain kompas aja. Oke, copyrightnya sini, ini sudah jadi ya. Sekarang kita tambahin gambar ya. Kalau kita lihat di hasilnya itu kan ada gambar, ada berita, lalu gambar di sini. Tapi di modulnya ini tidak lengkap ya. Ada yang kepotong. Nggak tahu nanti yang di modul ya. Ini yang di slide kepotong. Kita coba analisa aja dari sini, kemungkinan seperti ini. Di middle H3 berita ini pakai elegant center. Nah, seperti ini. Lalu membuat desain web responsive. Ini kemungkinan pakai yang middle A kayaknya. Middle A. Coba ya. Membuat desain web responsive. P-elegant center A href membuat desain web responsive. Lalu ada image di sini. Image src. Nanti di sini kita kasih foto 1.jpg. Lalu
ada kelas lain baca selengkapnya ya. Baca selengkapnya di sini ada nih. P Aharef baca selengkapnya. P Aharef baca selengkapnya. Nah, seperti ini kita save dulu. Nah, ya, tinggal kita masukkan image. Kita cari gambar dulu. Saya cari gambar. Kita masukkan di images ya. Sini masukkan. Kita ganti namanya jadi foto 1. Ekstensinya PNG ya saya ya. Kalian kalau mau masukin .jpg boleh, nanti disesuaikan aja. Tinggal dipanggil di sini images src. Foldernya images /foto.1 png. Save. Lalu kita coba. Nah, ini keluar ya sintak dasar. Ya, ini contoh gambar saja. Nah, ini contoh dari pembuatan template web. Ya, kalau ini masih belum responsif ya. Kalau kita pakai Google Chrome, di sini ada mode alat pengembang. Nah, ini untuk melihat responsivitasnya masih belum. Lihat, ini masih berantakan. Sekarang kita coba masukkan di responsivitasnya. Tambahkan. Silahkan ditambahkan di sini. Jadi media screen ini adalah CSS queries ya, media queries untuk mengatur responsivitas web ya. Dengan menggunakan add media screen, lalu screennya yang bagaimana gitu ya. Ini kalau kalian mau detailnya bisa di Witri School. Saya saranin untuk melihat pembuatan website responsif, CSS responsif. Oke, kita ikuti saja ini. Add media screen. Add media screen and max width 959 pixel. Benar nggak? Media screen and max width 9. Container 100 kok ID. Kan di sini kelas ya, kelas container. Harusnya kelas container. Width 100%. Lalu left column. Kok beda ya?
ID left column. Emangnya ada left column? Yang ada itu left atau right. Mungkin ini left kali ya. Kok beda ya? Left width 70, right-nya 30. Persen ya, 30%. Image width 100. Oke, ini untuk pengaturan maksimal di screen 959, itu sekitar tablet ya. Lalu ini media screen and max width 1080, ini dia ukuran 11 in lah ya, 10 sampai 11 notebook. Add media screen and max width 1080 pixel. Class container with 100%. Class container with 100%. Class left with 25%, backgroundnya D. 25% background. Middle 68% float right. Right. Lalu right clearboard padding 1%, 4%. Class right clearboard 1%, 4%. With auto float none, background D. With auto float none, background D. Oke, ini yang notebook. Lalu ini ukuran layar 700 pixel ke bawah. Itu berarti bisa smartphone ya. Media screen max width 780 pixel. Add media screen and max width 780 pixel. Apa saja yang diatur? Footer text elegant center, header dan footer, class header, class footer, text elegant center. Left with auto float none.
save with auto float none. Oke. Middle sama ya, right juga sama. Kalau sama harusnya seperti ini. Koma, right, koma, middle. Kan sama ya description-nya. Oke, sudah. Coba kita save. Lalu kita jalanin di sini. Nah, ini sudah responsif ya. Jadi tadi kan ngebesar ke sini ya, samping. Ini sudah mengikuti layar. Jadi tampilannya ke bawah. Ya, coba kita ganti iPad. Nah, iPad masih 768 pixel, berarti masih di bawah 780. Kalau iPad Pro 1024 ya. Mungkin yang ini kita bisa ubah jadi 1024. Jadi jangan 10. Oke, kalau kalian misalkan bingung ya untuk responsivitasnya, saya kasih saran di web responsive Witty School. Nah, di sini di Witty School kita bisa melihat ya responsivitas dari web. Silahkan dicoba aja ya. Media queries-nya. Media queries ya. Nah, ini media queries itu salah satu teknik yang diperkenalkan di CSS3. Browser window 60 pixel atau lebih kecil. Background color will be like blue. Ya. Jadi kalau browsernya lebih kecil, ini media only screen max width 60 pixel. Ya. Lalu kemudian screen get smaller lebih kecil dari 760 pixel. Tadi kalau ini 600 pixel. Nah, ini pakai media only screen ya, coba ya. Kemungkinan ini media only screen. Media only screen and max width 768 pixel. For mobile ya. Ini mobile. Lalu for desktop nih. For desktop. Coba. Tadi di sini. Ini max width semua ya. Memang ini ada salah sepertinya. For desktop. Harusnya min width ya.
Coba dulu kita lihat di W3 School. Ini for tablet 600 pixel, for desktop min ya pakainya, jadi dari 768 pixel ke atas. Nah, di sini ada lebih lengkapnya nih. Ya, jadi pakai min. Nah, ini kita pakai min aja ya. Min width berarti kalau tablet tadi 768, kalau dia laptop ini ya 992 mulainya. Ini laptop. Ini laptop. Ini tablet ya. Coba kita jalanin nih. iPad. Oh ya benar ya. Berarti ada kesalahan di modul. Tadi kalau laptop background merah 50 pixel. Kelas middle 25, harusnya ini bisa 50 ya. Nah, cuma karena ada paddingnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk tampilan laptop. Nah, ini untuk tampilan laptopnya sudah terpengaruh oleh media queries yang ini. Kalau yang ini smartphone, kalau yang ini dia tablet. Coba kita yang tablet. Ini tablet ya. Biar ada perbedaannya. Nah, ini min width 768 ya. Min width 768. Tablet, mungkin kita bisa kasih background yang beda. Ini supaya media queries-nya bekerja atau enggak gitu ya. Oh ya benar ya. Sudah bekerja, artinya ini yang tablet. Lalu
Kalau yang laptop berarti nggak perlu ya, nggak perlu ada settingan ini. Atau kita bisa kasih di sini min width and max width berapa? 992 pixel. Oke. Jadi kalau kita tambahin min width, jadi antara 768 sampai 992 dia akan menggunakan queries yang ini ya. Kalau ini max width berarti sampai dengan 768 dia pakai yang ini. Selain itu dia akan pakai settingan default. Default yang ini. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa dipahami ya untuk pembuatan template responsif. Ya, silakan ditanyakan kalau misalkan ada yang tidak paham. Silakan bisa lihat di Witri School. Di sini sangat jelas untuk pembuatan desain responsivitas webnya, ya sangat jelas ya. Silakan bisa dilihat di situ. Dan hasilnya saya tidak mengikuti sepenuhnya di modul karena ada banyak yang tidak bekerja. Saya memodifikasi dan hasilnya ya secara hasil masih sama ya, tapi dengan tampilan queries yang berbeda. Itu saja mungkin untuk video kali ini, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.